Dalam setiap perjalanan, ada tanah yang tak hanya memukau mata, tetapi juga menggugah jiwa. Bagi sang penjelajah legendaris, Ibnu Battuta, tanah itu bernama Tiongkok, sebuah negeri yang terbentang di ujung dunia, yang selama berabad-abad hanya terdengar melalui bisikan para pedagang dan untaian syair para penyair. Setelah menempuh ribuan mil melintasi daratan dan mengarungi samudera luas, ia akhirnya tiba di sebuah dunia yang sama sekali baru, sebuah peradaban yang berdiri megah dengan caranya sendiri. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, melintasi samudera yang ganas dan tak bertepi, Ibnu Battuta akhirnya menginjakan kaki di negeri yang disebut orang-orang Arab sebagai Sin, negeri para naga, negeri sutra dan porselen. Saat kapalnya merapat di pelabuhan Quanzhou yang ramai, matanya disuguhi pemandangan yang belum pernah ia saksikan sebelumnya. Kapal-kapal raksasa, yang ia sebut sebagai jang, berbaris gagah, jauh lebih besar dari kapal manapun yang pernah ia naiki. Pedagang dari berbagai penjuru dunia, Arab, Persia, dan Tionghoa, bertukar salam dan senyum, menciptakan harmoni di tengah hiruk-pikuk perdagangan. Ia melihat sebuah negeri dengan menara-menara tinggi yang seolah menyentuh langit, jalan-jalan yang tertata rapi dan bersih, serta rakyat yang tekun bekerja dari fajar hingga senja. Di setiap sudut kota, ia menemukan keteraturan dan disiplin yang luar biasa. Baginya, ini bukan sekadar negeri yang kaya, melainkan sebuah peradaban yang dibangun di atas fondasi kerja keras dan ketelitian yang mengagumkan. Saat ia berjalan menyusuri lorong-lorong pasar, matanya terpukau oleh keindahan yang melimpah. Hamparan kain sutra berkilauan dalam aneka warna, aroma dupa dan rempah-rempah yang eksotis memenuhi udara, dan ribuan lentera kertas memancarkan cahaya hangat yang meneduhkan. Ia mengamati keahlian para perajin dengan saksama. Ukiran kayu yang rumit, lukisan di atas gulungan kertas, dan porselen yang begitu halus dan indah. Namun, kekagumannya tidak berhenti pada seni dan keindahan visual semata. Ia juga terpesona oleh kemajuan teknologi mereka. Ia melihat sistem irigasi canggih yang mengairi ladang-ladang luas, memastikan panen yang melimpah sepanjang tahun. Ia mendengar alunan musik dari alat-alat yang belum pernah ia lihat, menghasilkan melodi yang menyentuh kalbu. Dan yang paling membuatnya takjub adalah keajaiban kapal-kapal raksasa buatan para pelaut Tiongkok, sebuah mahakarya teknik yang mampu menaklukkan samudera. Ibnu Battuta sadar, ia sedang menyaksikan puncak dari sebuah peradaban yang agung. Namun di balik semua kemegahan duniawi itu, di balik kilau emas dan sutra, ada satu hal yang paling dicari oleh jiwa Ibnu Battuta. Bagaimana cahaya Islam hidup dan bersinar di tengah peradaban besar ini? Apakah iman yang ia bawa dari tanah kelahirannya juga menemukan rumah di negeri yang jauh ini? Pencariannya membawanya lebih dalam, melampaui pasar dan istana, menuju jantung spiritual komunitas yang tak terduga. Di kota-kota pelabuhan seperti Quanzhou dan Hangzhou, ia menemukan jawaban atas pertanyaannya. Ia menemukan komunitas Muslim yang hidup damai dan sejahtera. Mereka adalah para pedagang dari Arab dan Persia yang telah menetap selama beberapa generasi, membawa serta iman mereka bukan dengan paksaan, melainkan dengan kelembutan dan akhlak yang mulia. Ia melihat masjid-masjid tua yang berdiri anggun, dengan gaya arsitektur yang unik, memadukan kubah khas Islam dengan atap melengkung khas arsitektur Tiongkok, sebuah simbol indah dari perpaduan dua budaya besar. Di salah satu sudut catatannya yang paling berkesan, ia menulis dengan penuh kekaguman, "Aku mendapati Islam tumbuh di hati orang-orang yang tak mengenal bahasa Arab, namun mereka mengenal Tuhan yang sama." Kalimat ini menunjukkan betapa ia tersentuh oleh ketulusan iman mereka. Ia melihat bagaimana Islam tidak terikat oleh bahasa atau etnis, melainkan oleh ikatan tauhid yang universal. Pemandangan sehari-hari di komunitas Muslim ini meninggalkan kesan mendalam di hatinya. Ia menyaksikan para Muslim lokal berwudu dengan tertib di tepi sungai yang jernih sebelum menunaikan salat. Ia mendengar suara lembut anak-anak yang sedang mengaji ayat-ayat suci Al-Quran di serambi masjid. Dan saat senja tiba, gema azan yang syahdu mengalun lembut di udara, berpadu dengan suasana damai pedesaan Tiongkok. Pemandangan ini memberinya sebuah kesadaran baru. Ibnu Battuta melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa penyebaran Islam di negeri ini tidak terjadi melalui pertumpahan darah atau penaklukan. Dakwah sejati di sini adalah dakwah bilhal, dakwah melalui perbuatan. Ia melihat bahwa cahaya Islam terpancar melalui akhlak para pedagang, melalui kejujuran mereka dalam berniaga, dan melalui keteladanan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menjadi duta-duta iman yang paling efektif, hanya dengan menjadi manusia yang baik. Di sebuah sore yang tenang, ia menyaksikan seorang ulama berdarah Tionghoa dengan sabar mengajar anak-anak membaca dan menulis di sebuah serambi bambu sederhana. Lentera-lentera kertas bergoyang lembut diterpa angin malam, menciptakan bayangan yang menari-nari. Sang ulama tidak hanya mengajarkan huruf,
tetapi juga menanamkan nilai-nilai kebaikan, kejujuran, dan rasa hormat. Pemandangan ini meyakinkan Ibnu Battuta bahwa benih iman, jika ditanam dengan tulus, akan tumbuh subur di tanah manapun. Ia pun menulis tentang keramahan luar biasa yang ia terima dari orang-orang Tiongkok, baik Muslim maupun non-Muslim. Mereka menyambutnya sebagai tamu terhormat, berbagi makanan, dan menunjukkan keindahan negeri mereka dengan bangga. Ia juga mencatat tentang keindahan moral mereka dalam kehidupan sosial, terutama kejujuran yang dijunjung tinggi dalam berdagang. Di pasar, ia melihat timbangan emas yang akurat dan pedagang Muslim yang tersenyum tulus kepada setiap pembeli, tanpa memandang asal-usul mereka. Bagi Ibnu Battuta, ini adalah sebuah pelajaran besar, sebuah pencerahan dalam perjalanannya. Ia menyadari bahwa Islam bukanlah milik satu bangsa atau satu wilayah geografis. Islam bisa tumbuh dan berkembang dimanapun, selama para pengikutnya membawa dua cahaya utama, cahaya ilmu yang mencerahkan akal, dan cahaya akhlak yang melembutkan hati. Di Tiongkok, ia melihat kedua cahaya itu bersinar terang. Selain kehidupan beragama, ia juga mengagumi budaya masyarakat Tiongkok yang sangat mencintai ilmu pengetahuan dan keteraturan. Ia melihat bagaimana setiap aspek kehidupan mereka seolah diatur dengan presisi. Setiap hal dihitung, dicatat, dan dijaga dengan disiplin yang tinggi, mulai dari administrasi pemerintahan, sistem perpajakan, hingga pencatatan perjalanan setiap orang asing yang masuk ke negeri itu. Keteraturan ini, menurutnya, adalah salah satu kunci kemajuan peradaban mereka. Di istana-istana para sarjana, ia menyaksikan para cendekiawan menulis kaligrafi yang indah, para astronom mengamati pergerakan bintang dengan alat-alat yang canggih, dan para filsuf berdebat tentang hakikat alam semesta. Ia juga melihat para ulama Muslim berdiskusi dengan penuh rasa hormat dengan para sarjana Tiongkok, bertukar ilmu dan pandangan. Tidak ada permusuhan, yang ada hanyalah dahaga akan pengetahuan. Dari timur jauh ini, dari negeri para naga, Ibnu Battuta membawa pulang bukan hanya catatan perjalanan yang kelak akan menjadi abadi. Ia tidak hanya membawa pulang sutra atau porselen. Ia membawa pulang sesuatu yang jauh lebih berharga, sebuah hikmah. Hikmah bahwa ilmu, iman, dan kerja keras adalah tiga pilar yang tak terpisahkan, fondasi bagi setiap peradaban yang ingin mencapai puncak kejayaannya. Saat malam tiba, Ibnu Battuta sering berdiri menatap langit Tiongkok yang bertabur bintang. Dari kejauhan, ia bisa melihat siluet menara masjid kecil yang bersinar lembut di antara lautan lentera merah. Di momen-momen hening itulah, ia merenungkan seluruh perjalanannya. Perjalanan di Tiongkok telah mengajarkannya bahwa dunia Islam bukanlah satu warna, tetapi sebuah pelangi yang indah, terdiri dari berbagai budaya, bahasa, dan tradisi, yang semuanya menyatu dalam keindahan iman dan ilmu. Tiongkok telah memperluas cakrawala dunianya, sekaligus memperdalam pemahaman imannya. Perjalanan ini adalah bukti bahwa iman mampu melintasi batas-batas geografis dan budaya, menyatukan hati manusia dalam sebuah ikatan spiritual yang agung. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan episode berikutnya tentang perjalanan pulang Ibnu Battuta. Sampai jumpa.